Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman semuanya masih ingat bahwa Resmond Sianipar sekarang sudah berseberangan dengan Roy Suryo. Resmond mendekat ke Jokowi dan Gibran untuk minta RJ. Awalnya Roy Suryo dan kawan-kawan, Roy Suryo dan Refdy Harun terutama, kebakaran jenggot, termasuk Michael Sinaga, marah, juga Kurnia sempat marah, menghujat dan sebagainya. Tapi akhirnya Roy Suryo dan Refdy Harun terutama itu membela Resmond, terutama berkaitan dengan ijazah S2 S3-nya Resmond Sianipar yang dari Jepang, Yamaguchi, yang saat ini 3 orang baru saja pulang dari Jepang, dari Yamaguchi, sudah memastikan bahwa ijazah S2 S3 Resmond itu palsu. Dia tidak pernah lulus S2 S3 di Yamaguchi. Bahkan surat akte kematiannya pun ditemukan. Nah, kaitannya dengan itu, Roy Suryo itu membela Resmond Sianipar. Seperti apa? Kita lihat dulu videonya. Jos! Meskipun saya ingin bela nih pada Bang Resmond, nggak perlu takut itu. Karena apa? Karena kalau kata Pak Ugro sendiri malah, itu kan surat itu kan yang dirugikan lah pihak Yamaguchi. Oke. Harusnya Yamaguchi-nya yang melaporkan, kecuali Yamaguchi lapor ke Interpol, kemudian menggunakan polisi Indonesia, nah itu baru. Tapi kan kasusnya, lokusnya kan jadi di Yamaguchi sana, Jepang. Tapi artinya tidak perlu buru-buru mencabut atau merusak apa yang sudah kita kerjakan bersama. Karena apa? Karena itu nggak salah. Sekali lagi, buku itu nggak salah. Tapi saya sih ingin membantu dia. Kalau memang dia bilang apa adanya, kita gas. Terakhir pun saya dengan Mas Refly masih berusaha betul untuk membantu dia. Tuh, dan itu konon, meskipun saya juga heran, maksud sampai segitu sih, harus mengembalikan kalau itu tidak selesai. Ada kemudian pernyataan, surat yang dibuat entah oleh siapa, yang menuliskan bahwa Bang Resmond ini sudah jadi almarhum, supaya nggak mengembalikan itu. Nah, itu video di mana Roy Suryo membela Resmond Sianipar kaitannya dengan ijazah. Bahkan di tayangan lain, di saat Ugro Seno yang Wakapolri, mantan Wakapolri, itu juga mengatakan yang sama seperti Roy Suryo yang ada di video tadi. Bahkan di video tadi Roy Suryo juga mengatakan bahwa kata Ugro Seno. Nah, jadi Ugro Seno maupun Roy Suryo ini beranggapan bahwa yang berhak melaporkan itu pihak Yamaguchi, karena pemalsuannya ada di Yamaguchi. Nah, ini saya heran, seorang mantan Wakapolri pikirnya bisa buntu seperti itu. Kemudian Roy Suryo yang katanya peneliti, pakar telematika dan sebagainya, pakar apapun, dia juga berpikiran dangkal. Kenapa Bang Bil melaporkan? Bang Bil dan kawan-kawan melaporkan ijazah palsunya Resmond S2 S3, bahkan ada surat kematian. Kaitannya dengan akte kematian itu hanya sebuah bukti aja. Nah, kenapa dilaporkan di Polda Metro Jaya, bukan di Jepang, atau Yamaguchi melaporkan ke Kepolisian Internasional seperti apa yang disampaikan Roy Suryo? Jadi Indonesia atau pihak-pihak yang ada di Indonesia, di negara kita, itu dirugikan. Makanya Bang Bil dan kawan-kawan itu melaporkan apa saja yang dirugikan. Kenapa pihak Indonesia dirugikan? Satu, dengan ijazah palsu S2 S3-nya dari Yamaguchi, Roy Suryo menjadi dosen Umpram, menjadi dosen beberapa tahun.
Kemudian, nah di situ pihak kampus dirugikan. Kemudian yang kedua, dengan S2, S3 kemudian bisa menjadi dosen itu, Rismond mendapatkan gaji dan sebagai seorang dosen mendapatkan sertifikasi dari negara. Seorang guru, seorang dosen itu mendapat sertifikasi setelah memenuhi syarat tertentu. Nah, dengan adanya dia menjadi dosen dengan ijazah palsu itu, Rismond Sianipar mendapatkan, nah dengan adanya Rismond mendapatkan sertifikasi, tunjangan sertifikasi, berarti negara dirugikan. Jadi pemikiran Roy Suryo dan Ugroseno itu keliru. Oke, Yamaguchi bisa menuntut Rismond Sianipar dengan tuduhan pemalsuan akte kematian. Tapi ini lain lagi, ya. Ini lain lagi. Jadi Yamaguchi berhak untuk memperkarakan Rismond, tapi Indonesia pun berhak dan boleh memenuhi syarat untuk melaporkan Rismond Sianipar. Baik, semoga ini cepat berlalu, cepat ada baik urusan antara Jokowi dan Roy Suryo CS, kemudian juga urusan Rismond Sianipar bisa segera selesai sehingga kegaduhan ini cepat selesai, tidak mempengaruhi perekonomian dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Wassalam.